Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Terjemahannya, berlindung tak kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Ankabut, surat yang ayat yang ke-45. Bapak Ibu yang dimuliakan, beberapa kajian kita minggu yang lampau bicara tentang perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada judi waktu itu, ada zina, ya, malahan yang mengerjakannya itu semakin hebat, ya. Ada yang jauh-jauh ke Den Haag, ya, bermaksiat, ya kan. Ada yang, saya berapa Senin yang lampau itu sedang di Bukit Tinggi itu Pak, heboh gitu. Ada di pesantren kan, lebih dari 40 siswa yang disodomi, ya. Kebetulan Kapolresnya kan Ibu Esi, ya, yang di sini dulu tinggal. Itu adik saya tuh, ya, sakampuang, pemain sama main ketek-ketek. Boleh lebih tua 3 tahun lah. Dia Pak aku buyah. Ya Allah. Kadang-kadang naik tensi aja Pak. Ya. Nah, berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Itu kan di pesantren. Ini ketua KPU ini malahan jadi khatib gitu. Ya kan? Populer itu jadi khatib dia di hadapan presiden gitu ya. Tapi kok bisa berbuat maksiat, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di samping kemarin ada doa-doa yang harus kita mohonkan kepada Allah kan. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna, kekuasaannya yang sempurna dari kejahatan makhluk. Itu kan diajar oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Atau kita disuruh juga membaca surat An-Nas namanya kan. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati
wan nas. Gitu ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan-bisikan setan kan yang membisikkan ke dada manusia, ya kan, baik dari golongan jin dan golongan manusia, gitu ya. Itu kan bagian dari supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat, gitu. Nah sekarang ada pula resep di dalam Al-Quran ini. Apa resepnya? Utlu ma uhiyya ilaika minal kitab. Ya, ini goyang nampaknya ini. Baik. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Ya. Ayat ini turunnya di Madinah. Kita akan coba tadabburi. Pertama, utlu ma uhiyya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran. Ya, ini perintah. Ya, Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, kita juga punya program seharusnya memahami dan merenungi isi dari Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran ketahuan bagaimana teks-teksnya yang bisa kita amalkan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun, kan itu kan kemarin teksnya. Khamar, berjudi, mabuk, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji. Rijzun min amalis syaitan. Dari Al-Quran itu kita tahu, oh ini perbuatan keji dan perbuatan yang dilakukan oleh setan. Fajtanibu. Jadi kita punya sebenarnya senjata Pak, yang menunjukkan kepada kita. Nah, cuman kan begini, Al-Quran itu kan kalau dari awal kan ada dua di situ. Ada yang hudal linnas, ada yang hudal lil muttaqin. Kan itu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Itu secara umum tergantunglah kepada manusia mau enggak ngambil, ya, ngambil petunjuk. Tapi kalau di zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi memang kalau orang itu mau mengambilnya bisa dia sampai kepada tingkat muttaqin itu. Tapi kalau dia tidak mau ya tidak ada pengaruhnya Pak. Ya kan? Bagi orang beriman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Ya kan? Al-Quran itu turun menjadi rahmat, menjadi obat. Tapi bagi orang yang zalim, wala yazidu zalimina illa khasara. Kan itu. Jadi kalau dia belajar Al-Quran tidak diamalkannya, ya dia menjadi ya bukan menambah rahmat, ya kan? Nah, itu makanya terjawab itu ya. Oh, dia kan belajar Quran, dia kan hafal Quran. Oh, banyak Pak, yang hafal Quran itu yang menghancurkan Islam itu banyak, ya kan? Karena dia tidak untuk menjadikan dia orang bertakwa, ya, hanya sekedar manusia. Maka siapapun yang belajar tentang Al-Quran dia bisa, tinggal lagi ngantar kepada takwa apa tidak, gitu. Yang kedua, wa aqimis shalah,
dirikanlah sholat. Jadi setelah membaca Al-Quran, Allah juga perintahkan untuk mendirikan sholat, karena sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Dia akan menjadi tiang agama. Lalu apa hubungannya baca Quran dengan sholat? Nah, gitu ya. Nah, saya akan lihatkan Bapak Ibu, ya kan, apa hubungannya. Ini dia. Pertama, ut'ulu uhiyya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Baca kitab, dirikan sholat. Jadi membaca Al-Quran sebagai sumber petunjuknya, sholat sebagai prakteknya. Kalau sholat sebagai prakteknya, Al-Quran dan sholat itu akan mencegah orang tersebut berbuat keji dan mungkar. Ya kan? Sehingga kalau kita belajar Al-Quran, harusnya meningkat kualitas sholatnya, karena melalui pemahaman Al-Quran gitu. Jadi itu hubungan kenapa ayat itu utlu ma uhiyya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Ya kan? Dalam Al-Quran nanti ada perintah sholat. Sholat itu bagian dari prakteknya, dan sholat itu bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, akan muncul pula pertanyaan, Pak, yo sholat Ustaz tapi maliang yo gitu. Dia sholat tapi mabuk aja, dia sholat tapi curang juga gitu ya. Nah, kita lihat kapan sholat itu bisa menjadi alat pencegah perbuatan keji dan mungkar kan itu. Kalau janji Allah ini pasti, Pak, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Pakai inna lagi kan. Benar-benar sholat yang dilakukan itu akan menjadikan dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Di sini dijelaskan bahwa sholat yang dilakukan satu dengan khusyuk, ya kan, penuh penghayatan. Nah, dua itu dulu, khusyuk penuh dengan penghayatannya. Tadi ayat dibacakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Gitu kan? Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang khusyuk dalam sholatnya? Oh, ternyata sholat yang khusyuk, yang penuh penghayatanlah yang bisa mencegah orang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu poin pentingnya, Pak. Tapi saya sudah membuatkan satu slash. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar melalui, nah, ini harus dilakukannya, Pak. Satu, penguatan kesadaran akan kehadiran Allah. Jadi 5 kali sehari semalam. Sehari semalam itu berapa jam, Pak? 24 jam. Dia persiapkan sholatnya rutin bersama Allah, sering di rumah Allah. Kira-kira berapa jam habis waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah? Tadi jam berapa Pak Mas Haji? Jam 4:30 atau jam 5? Jam 5 atau 4:30 lah Pak, enak. Bapak siap-siap dari rumah. Nanti pulang, taruhlah sampai di rumah jam 5:30, 6:30, 7. Berapa jam tuh? 2 jam. 2 jam kali 5, 10. Asal kurang-kurangnya 10 jam sehari nyolah terhindar berbuat maksiat. Berarti waktu-waktu sholat itu tidak baik maksiat itu. Nah, misalnya korupsi. Kan lebih terhindar tuh Pak, 10 jam. Nah, gitu ya. Aturan bisa 10 jam tuh barang maliangnya tuh Pak, kalau dia ingin maliang. Artinya kalau dia rutin bersama Allah 10 jam, ya kan, otomatis pengaruhnya itu besar gitu. Awak bersama orang saja Pak, sejam sih tetap ngaruh ada. Ya, nah, ini bersama Allah. Nah, itu resepnya Pak. Jadi rutin bersama Allah itulah yang memuatkan kita
Sehingga kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah, yang bersama Allah itu adalah orang bertakwa. Yang ketiga, salat itu kan mengajarkan disiplin, Pak. Jam sekian awak ke masjid, jam sekian awak salat, jam sekian awak salat. Kalau dia rutin, dia jaga waktu-waktu itu, pasti dia terhindar dari munafik. Yang tidak menghargai waktu itu kan orang munafik, Pak. Bila berjanji mungkin berkata bohong, diamanahi khianat. Orang yang mungkir janji itu kan tidak menghargai waktu. Janji wak jam 9, nya tiba jam setengah 10. Berarti kan tidak menghargai waktu, tidak disiplin dia. Begitu juga wak nambah janji. Wak janji jam 10, tiba jam 11. Berarti otomatis tidak disiplin waktunya. Ya kan? Jadi kita sebenarnya mengajarkan salat itu mengajarkan kepada ketaatan kepada Allah. Jadi membersihkan jiwa sebenarnya, Pak, dan mengendalikan hawa nafsu. Itulah salat kita. Bisa awak hilang dari kesombongan, hilang iri, kebencian, ya kan? Nah, maka itu nanti dia akan mengisi dengan nilai-nilai Al-Quran yang tadi yang dibacanya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya kan? Bagaimana menginternalisasikan nilai yang ada dalam Al-Quran yang dia baca. Berjamaah ada ikatan sosial. Awak kok kalau tidak ke masjid tidak kenal doh, Pak. Ya. Ambo dulu 2 tahun tinggal di komplek Ambo itu Surabaya, salah seorang di luar, Pak. Dia datang ke kantor menawarkan produk. Ambo tanya, Pak, di mana tinggal? Di Lubuk Bayo. Di Matu. Di Lubuk Intan. Hah, Ambo di Lubuk Intan lah ke, Pak? Ambo boleh tahu je, Pak, apa imam di masjid. Apa kok Ambo tak tahu ke, Pak? Ambo jarang ke masjid itu, Ustaz. Itu masalahnya. Ya nak, pertemuan awak tu di komplek itu je, Pak. Di masjid, kalau tidak acara arisan RT, RW, kan itu ya, Pak. Karena awak sibuk. Beda di kampung-kampung kan beda ya. Sedang pergi takziah pun pergi melayat sebut calik di Padang kok, Pak. Kalau tidak tersangkui mana kawak, walaupun satu komplek, pergi sesuatu agak sejam, itulah pergi lain, tidak belang-belang lain, itu, Pak. Makanya di kota-kota besar itu sekarang sudah banyak yang mengamalkan ini, Pak. Jenazah itu dimandikan, dikafani, ditaruh di rumah. Siapa yang datang sholatkan, siapa yang datang sholatkan, siapa yang datang sholatkan, sampai nanti ya kan pas sholat yang berjamaahnya terakhir itu. Karena dia sibuk. Nah, kalau tidak di masjid, mengawal ke masjid berjamaah. Dengan berjamaah itulah ada interaksi sosial kita kan. Iya kan? Terutama tentu di masjid gitu ya. Jadi penguatan ikatan sosial persaudaraan di antara umat gitu. Nah, kita ini kan akan bersama orang-orang yang sholat, orang-orang yang terhindar dari perbuatan maksiat. Artinya kawan-kawannya orang-orang yang baik gitu ya. Nah, itu dia caranya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Nah, lalu di sini dikatakan wala zikrullahi akbar. Jadi sholat itu saking ininya Allah katakan tidak ada zikir yang lebih besar daripada sholat. Jadi mengingat Allah dengan sholat itu sebenarnya adalah paling besar nilainya. Nah, inilah menunjukkan bahwa tujuan utama dari sholat itu adalah untuk selalu mengingat Allah. Nah, setan mengingatkan supaya jauh dari Allah. Sholat mendekatkan kepada Allah. Di situ poin. Kan setan itu datang ya. Min baini
walatiyan nahum min baini aidihim, ya kan, dari depan, ya kan, dari belakang, sama ilihim, dari kanan, dari kiri. Jadi kita ini dikepung oleh setan kan, supaya kita ini selalu wala tajidu aksarohum syakirin, supaya manusia itu tidak bersyukur, jauh dari Allah. Nah, tapi ada rahasia di situ, Pak. Apa rahasianya? Setan tidak datang dari atas, ya kan bersumpah, aku akan datangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa tidak dari atas, Pak? Dari bawah kan bumi, atau takut kebijakan setan gitu. Tapi yang dari atas ini kenapa tidak? Karena manusia itu akan terhubung dengan Allah. Setan tidak berani lewat di antara hambanya dengan sang penciptanya. Itulah rahasianya, Pak. Tidak boleh lewat di depan orang sholat. Kalau dia depan orang sholat, dia akan membatasi antara hambanya dengan Allah. Kalau lewatnya, Pak, itu lebih dahsyat daripada setan. Kecuali udah pakai sutra, itu makasihnya ada pembatas. Nah, ini kan sebenarnya garis merah. Ini kalau orang sholat di belakang, ini depan ini udah bisa sutranya. Bapak boleh lewat di depan sini, boleh. Makanya dihalangi dengan tangan sejauh itu, Pak. Nah, maka itu kasih sutra. Ada batas di depan. Batas itu bisa garis. Kalau dulu kan digaris, lantai itu digaris dulu, nggak pakai keramik kan? Atau ditancapkan panah di situ. Nah, itu antara dia dengan Allah. Maka tidak boleh lewat di situ, Pak. Kalau lewat juga halangi. Kalau masih lewat juga dia perangi dia, Pak. Karena lebih hebat dia pada setan itu. Setan saja tidak berani. Itu makanya setan itu tidak datang dari atas, Pak. Karena manusia itu terhubung dengan Allah. Dengan bagaimana dia terhubung dengan Allah? Zikrullah. Nah, mana saya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangani kwitansi palsu dengan bismillah. Ada tidak, Pak? Dia nak. Dia berzina, bismillahirrahmanirrahim gitu. Dia nak. Dia mabuk. Ya. Ada enggak, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya berkah umpamanya, ada, Pak. Itu orang-orang yang bermaksiat itu adalah orang-orang yang tidak terhubung dengan Allah. Salat itu wala zikrullahi akbar. Ya kan? Jadi bisa salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena salat membawa manusia itu ingat kepada Allah. Minimal tadi kalau 1 jam atau 2 jam kali 5 berarti 10 jam. Masa iya 10 jam dia ingat kepada Allah, kemudian ketika di luar itu dia langsung berbuat maksiat gitu, ya kan? Nah, lalu Allah kunci ayat itu dengan kalimat wallahu ya'lamu ma tasnaun. Tidak ia paham itu, Allah maha mengetahui segala perbuatan manusia. Nah, jadi kalau utlu ma uhiyya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dikunci di situ. Sudahlah kamu baca Al-Qur'an, kamu pahami, kamu amalkan, dirikan sholat. Sholat itu adalah zikir yang paling besar yang mengantarkan kamu terhubung denganku selalu, mengingatnya, dan pahamkan kata Allah bahwa aku maha mengetahui segala perbuatan kamu. Mau ke Den Haag, mau ke Agam, mau kemana, itu Allah mengetahui, Pak. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Berarti tidak ada celah-celah lagi sebenarnya, ya kan?
Nah, ini sebenarnya merupakan peringatan agar setiap hamba selalu berusaha terhubung dengan Allah sehingga dia bisa jadi ikhlas, jujur dalam setiap amalnya. Nah, ini